البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Terakhir kita bahas adalah seputar termasuk perbuatan dosa-dosa besar adalah menipu dan juga mengingkari janji serta berkhianat. Semoga kita dilindungi dari sifat-sifat yang buruk tersebut, menipu, berkhianat, mengingkari janji. Kemudian kita lihat berikutnya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman 288, wa minhu al-i'tida'u 'alan nas fi a'radihim. Termasuk juga perbuatan dosa besar adalah melakukan tindakan kriminalitas kejahatan kepada manusia dalam hal kehormatan mereka. Menginjak-injak kehormatan kaum muslimin, terutama ahlus sunnati wal jamaah, mencaci maki atau menghina yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu termasuk tindakan yang tidak diperkenankan. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki atau menghina seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Wa yuhram al-i'tida' 'ala an-nas fi a'radihim bis-sabbi wasy-syatm wal ghaibah wan namimah wal hasad was-su'idh-dhann wat tajassus was-sukhriyah wa ghair dzalik. Masyaallah. Dan diharamkan melakukan perbuatan kejahatan atau kriminalitas kepada manusia terhadap kehormatan-kehormatan mereka, baik dengan mencaci maki, menghina, mengejek, menghibai atau mengadu domba, dan juga hasad itu iri, dan juga berburuk sangka, wa tajassus memata-matai, wa sukhriyah dan juga sombong di hadapan mereka. Ini semuanya termasuk perbuatan yang jelek, termasuk akhlak-akhlak yang buruk. Adapun hasad sudah kami jelaskan terbagi menjadi dua, hasad yang terpuji dan hasad yang tercela. Hasad yang terpuji dikenal dengan apa? Sebutannya antum? Hasad yang terpuji dikenal dengan apa, Abdurrahman? Ghibtah. Dihafalkan ini ya. Jadi hasad, rasa iri yang terpuji namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Nanti ditanya lagi suatu ketika. Jadi ghibtah itu adalah rasa iri yang terpuji yang diperbolehkan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan tersebut diperbolehkan. Pertama, iri terhadap orang yang punya harta karena si fulan tersebut bersedekah dengannya. Dia iri pengen kalau punya harta bisa bersedekah, bukan ingin menghancurkan
rezeki atau kekayaan saudaranya. Faham maksudnya? Karena iri yang haram adalah apa? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain, itu namanya rasa iri yang tercela. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Tamanni, berkeinginan, berangan-angan agar hilangnya kenikmatan dari orang lain, itu namanya rasa iri yang haram. Adapun ghibtah itu rasa iri yang apa? Terpuji. Dia berkeinginan seperti si fulan atau si alan, tapi tidak ada rasa ingin untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada si fulan. Faham? Rasa pengen kebaikan. Tadi tidak ada hasad kecuali dalam dua keadaan. Pertama, hasad terhadap orang yang punya harta yang dia bisa bersedekah dengannya. Kita pengen, dua seandainya ana atau aku punya harta, aku akan bersedekah seperti si fulan. Enggak masalah, boleh. Paham ya? Yang kedua, iri terhadap orang yang berilmu. Iri terhadap orang yang berilmu. Dia berkeinginan agar punya ilmu seperti si fulan sehingga bisa mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Boleh. Paham ya? Nah, jadi iri yang diperbolehkan atau iri yang terpuji tadi namanya apa? Ghibtah. Ghain ba ta tak marbutah. Ghibtah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu namanya iri yang diperbolehkan. Naam. Kemudian di sini juga dilarang kita untuk berbuat suudzon, yaitu berburuk sangka. Terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya baik dan indah. Karena di balik takdir tersebut ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ditakdirkan taruhlah hari ini jualannya enggak laku misalkan. Itu ada hikmah di balik itu semuanya. Harus memiliki apa? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berburuk sangka. Kemudian ketika antum diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ekonomi yang menurun misalkan. Itu semuanya di balik ujian ada hikmah yang Allah taala tetapkan. Harus senantiasa apa? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang lafadznya apa? Nah, barakallahu fikum, duduklah atau carilah, kenalilah temanmu dengan cara apa? Dengan cara berburuk sangka atau semisalnya semakna itu hadisnya dhaif bahkan palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian tajassus, memata-matai, ini pada asalnya dilarang dan diharamkan kecuali dalam peperangan. Di dalam peperangan diperbolehkan kita meletakkan jawasis, itu para jasus, para mata-mata, intel, karena dibutuhkan dalam peperangan. Kemudian sukhriyah, sombong, berbangga-bangga, nah barakallahu fikum, atau yang semisalnya juga haram. Membanggakan kekayaan di hadapan saudaranya, memamerkan kekayaan di hadapan saudaranya. Adapun menampakkan kenikmatan dan juga menceritakan kenikmatan yang dia dapatkan diperbolehkan. Menampakkan kenikmatan dan juga mengkabarkan kenikmatan yang dia dapatkan kepada orang lain, dikabarkan enggak masalah. Ya akhi, alhamdulillah kemarin Anda dapat rezeki, enggak masalah dikabarkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, tidak masalah, agar saudara kita tersebut juga senang mendengar apa? Kabar yang baik tersebut. Kemudian juga hadis yang sahih yang sering antum dengar, innallaha azza wa jalla idza an'ama 'abdan yuhib an yara athara nikmatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, senang kalau seandainya hamba itu menampakkan kenikmatannya. Allah ingin melihat pengaruh hasil yang ditimbulkan dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sehingga na barakallahu fikum boleh, tapi berbangga-bangga, sombong atau semisalnya haram. Li'anna al-Islam yahris 'ala iqamati mujtama' nadhifin tahir. Tasudul mahabbah wal ukhuwah wal wi'am wat ta'awun. Kata beliau, dikarenakan agama Islam sangat semangat untuk menegakkan, mewujudkan masyarakat yang bersih, suci, yang bisa melahirkan apa? Al-mahabbah, rasa cinta, wal ukhuwah, persahabatan, wal wi'am, persaudaraan,
wa ta'awun, dan juga saling tolong menolong. Walidzalika fahuwa yukafih bisyiddah jami' al-amrad al-ijtima'iyyah al-mu'diyah ila tafakkuki al-mujtama' wa buruz asy-syahna' wal baghdha wal ananiyah baina afradih. Oleh karena itu agama Islam ini benar-benar berjuang dengan perjuangan yang sangat keras. Paham ya? Untuk memerangi semua jenis penyakit yang ada di barakallahu fikum masyarakat atau penyakit yang menyeluruh yang menghantarkan kepada apa? Renggangnya kemasyarakatan dan munculnya permusuhan, kebencian dan egois antara per individu. Paham ya? Egois itu mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu juga dikondisikan, jangan sampai kita memiliki sifat yang egois yang berbahaya sekali. Kadang-kala dia dinasihati ngayal, nolak, bangkang, karena dia apa? Dia orangnya sifatnya yang penting dirinya sendiri. Enggak mau barakallahu fikum peduli kepada saudaranya, tidak mau menyampaikan nasihat kepada saudaranya. Dengan apa? Dengan penutup yang dia katakan yang penting kan anak sendiri. Orang lain urusan orang lain. Kita katakan kita yang penting, tapi kalau kita senang, selamatkan saudaranya juga. Paham ya? Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang sudah antum hafal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti itu. Naam, kalau dia cinta dirinya selamat, cintailah saudaranya. Ikut andil menyelamatkan dengan cara memberikan nasihat, arahan, taujihat atau yang semisalnya. Jangan yang penting anak sendiri. Anak enggak peduli dengan orang lain. Anak yang penting enggak ngerepotin orang lain, yang penting tidak ganggu orang lain. Enggak mau dakwah, enggak mau nyampaikan, enggak mau bimbing, enggak mau ngarahkan saudara yang berkebenaran, itu tidak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengolok-olok, mengejek kaum baik laki-laki maupun wanita. Bisa jadi yang mereka ejek atau yang kalian ejek itu mereka lebih baik daripada yang mengejek. Mereka lebih baik daripada yang mengolok-olok. Sebaliknya, perempuan laki-laki yang disebutkan sini, perempuan juga dilarang mengolok-olok perempuan yang lainnya. Bisa jadi yang diolok-olok, yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian berikutnya, wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian saling mengejek di antara kalian. Wala tanabasu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Kalau udah kasih nama yang bagus ya jangan manggil nama yang masa lalu. Paham ya? Masa lalu namanya Johnny Ponsen. Paham ya? Diganti namanya Yusuf. Manggilnya Yusuf. Jangan kayak Faruk John. Paham ya? Jangan manggil masa lalu lagi. Panggil nama yang baik. Paham ya? Namanya awal mulanya mungkin barakallahu fikum Pak Ijo misalkan. Setelah kenal dakwah salafiyah, dia namanya diganti dengan Muhammad. Muhammad manggilnya. Jangan kayak Faluk Jo misalkan. Kurang tepat. Paham ya? Gelar-gelar yang tidak bagus, tidak baik dihindari. Atau manggil dengan poyokannya, kalau bahasa Jawanya poyokan. Bukan dengan asli namanya. Paham ya? Itu juga enggak bagus. Panggil dengan namanya. Namanya misalkan Muhammad bin Yusuf ya Muhammad bin Yusuf misalkan. Namanya Saleh ya Saleh. Namanya Mahmud ya Mahmud. Paham ya? Nah, jangan dipleset-plesetkan untuk apa? Bikin orang tertawa, bikin orang biar apa? Viral, terkenal, jangan. Paham ya? Cukup menyebut nama yang baik. Ayo, ini termasuk apa? Termasuk dalil yang sangat kuat larangan memanggil dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Namanya si fulan dengan nama yang baik. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek sebutan, maksudnya ini masuk dalam sebelumnya, maksudnya dilarang untuk memanggil dengan gelar-gelar atau barakallahu fikum sebutan-sebutan yang tidak baik, sejelek-jelek nama yang dia sebutkan. Yang itu merupakan kefasikan,
Setelah apa? Keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz dzann. Ini. Wahai orang-orang beriman, hindarilah, jauhilah kebanyakan daripada dugaan atau prasangka. Karena agama ini bukan dibangun di atas dugaan atau prasangka. Jadi kalau menempuh cara atau manhaj atau prinsip prasangka atau dugaan kurang tepat. Makanya Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quranul Karim untuk mengikuti apa? Kebanyakan orang atau kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia mereka membangun perbuatan mereka di atas dzan, dugaan atau sangkaan. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Faham ya? Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, kamu mentaati mayoritasnya, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka tidaklah mengikuti kecuali dugaan atau sangkaan. Jangan pernah membangun agama kita di atas dugaan atau sangkaan. Paham ya? Tapi di atas keyakinan, ilmu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, seperti itu. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka yang lakukan melainkan itu adalah apa? Adalah mereka berbuat bohong atau dusta. Jadi kita harus barakallahu fikum mengkondisikan keadaan. Ini lihat ini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada dugaan atau sangkaan. Inna ba'dadh-dzan ismun. Sesungguhnya sebagian dugaan atau sangkaan atau prasangka itu dosa. Ini yang dikenal suudzon. Kalau husnudzon bagus. Husnudzon berbaik sangka. Tapi kalau suudzon dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling memata-matai. Paham ya? Bertajassus. Kami sebutkan kecuali dalam peperangan diperbolehkan. Dalam peperangan diperbolehkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian mengerumpi, mengghibahi sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Nah, ghibah haram. Ghibah itu apa? Dzikraka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dengan perkara yang dia tuh enggak suka kalau mendengarnya. Nah, mengerumpi atau semisalnya, walaupun memang dikenal yang sering mengerumpi atau ghibah itu perempuan, tapi laki-laki pun tidak selamat darinya. Makanya kita berlindung dari perbuatan ghibah tersebut. Nah, karena berbahaya sekali. Kemudian apa? Juga berlindung dari perbuatan namimah, mengadu domba. Karena apa? Rasulullah SAW mengancam la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang suka mengadu domba. Apa itu namam? Itu orang yang suka melakukan namimah. Apa itu namimah? Apa itu namimah? Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Itu namimah. Ingat-ingat. Mengadu domba itu definisinya apa? Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan di antara mereka. Si fulan dengan si alan misalkan. Si A dengan si B, awal mulanya akrab, masya Allah, bersaudara, bersahabat. Datanglah si C. Si C nyalakan kompor. Kompor siapa? Kompor si A. Maksudnya manas-manasi. Paham ya? Kemudian si C balik ke si B, nyalakan kompor juga. Dipanas-manasi juga. Akhirnya apa? Menyala dua-duanya, A sama B. Karena menyala, apinya sulit dipadamkan, berkelahi mereka. Terbakarlah kedua-duanya. Maksudnya bagaimana? Terbakar dalam apa? Dalam adu domba tadi itu. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga ingat, hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau barakallahu fikum jalan di area perkuburan atau makam. Kemudian Allah Ta'ala tampakkan, diperdengarkan ada dua orang diadab dalam kuburan. Akhirnya Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma yang sudah dibagi dua, ditancapkan di kuburan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan semoga mereka diringankan azabnya selama belum kering. Ternyata apa? Sebab dua-duanya diadab dalam kuburan. Pertama, ketika di dunia dia ketika melakukan qada'il hajah, kencing atau yang semisalnya, dia tidak bersuci. Tidak apa? Tidak bersuci. Yang kedua, ternyata apa? Ternyata wa kana yamshi bin namimah. Dia di dunianya suka mengadu domba. Hati-hati, ingat-ingat.
An-namimah hiya naqlul kalami bainan nasi ala jihati al-ifsad. Dihafalkan definisi ini. Paham ya? Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk bikin kerusakan, itu namanya namimah. Naqlul kalam bainan nasi ala jihati al-ifsad. Naam. Kemudian dipermisalkan oleh Allah Ta'ala orang yang suka menghibai bagaimana? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian itu suka memakan bangkai saudaranya? Bangkai. Nah, memakan daging saudaranya sudah jadi bangkai yang kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa menerima taubat dan zat yang Maha Penyayang. Kita ambil dikit lagi. Kama annal Islam yuharibu bisyiddat wa bisyiddatit tafruqah al-unsuriyah wa tamayyuz at-tabqi atau at-tabqi baina afradil mujtama'. Sebagaimana agama Islam ini memerangi dengan sangat keras perpecahan yang muncul dan juga apa barakallahu fikum pemisahan yang senantiasa berlangsung antara per individu yang ada di mujtama', di masyarakat, maksudnya permusuhan pribadi atau yang semisalnya. Fal kul fi nadarihi sawasiyah la fadla li arabi. Sawasiyah itu sama artinya. Artinya sama, maksudnya itu mereka semuanya padahal sama, di pandangan Allah Ta'ala sama. Di dalam pandangan agama Islam semuanya sama, pandangan Islam. Paham ya? Semuanya sama, enggak ada perbedaannya. Kecuali apa? Takwa. Kecuali takwa. Kata beliau, la fadla li arabi 'ala ajami wa la abyad 'ala aswad illa bima yahmiluhu al-wahid minhum fi qalbihi min dinin wa taqwa. Masyaallah. Ini termasuk penghibur ini ya. Jadi enggak ada bedanya, kita semua itu sama. Yang kulit hitam juga sama dan kulit putih. Paham ya? Yang ajam juga sama dan yang Arab. Cuman bedanya apa? Keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, ini yang bisa membedakannya. Jadi tidak boleh kita berbangga-bangga antum keturunan kulit hitam, ana keturunan kulit putih. Jangan. Paham ya? Antum keturunan orang-orang miskin, ana keturunan bangsawan. Jangan. Antum keturunan orang bermata hitam, mana keturunan orang bermata biru. Paham ya? Saling mengejek, berbangga-bangga dengan keturunan. Enggak boleh, sama semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Takwa yang membedakan. Kita lihat sini. Nah, semuanya menurut pandangan Islam sama. Tidak ada keutamaan sedikit pun. Tidak Arabi, tidak orang Arab atas orang ajam, tidak orang yang putih kepada orang yang hitam, kulit hitam, kecuali dengan apa yang dibawa oleh salah satu di antara mereka di dalam hatinya. Berupa apa? Agama dan ketakwaan. Inilah yang bisa membedakan. Mohon salah ya. Yang bisa membedakan apa? Agama dan ketakwaan. Kita lihat ayatnya nanti. Yatanafas al-jami' ala haddin sawa. Mereka semuanya bernafas dengan nafas yang sama. Nah, atau mereka berlomba-lomba dengan barakallahu fikum perbuatan yang sama yang mereka inginkan, yaitu apa? Fil a'mal salihah, pada amal-amal saleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Perhatikan, disimak baik-baik itu. Wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dalam keadaan laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu. Fungsinya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau antum di Arab, di Yaman sana atau yang semisalnya, itu nanti antum akan apa? Akan mendapatkan pengalaman dan juga barakallahu fikum wawasan. Sana itu sukunya banyak, marga fulan, marga alan, paham ya? Nah, bafulan, ba'alan, paham ya? Itu semuanya banyak sana. Dan saling mengenal. Dengan apa? Dengan marga atau suku tadi. Antum dari mana? Dari kabilah si fulan. Antum dari marga si fulan, ketahuan. Paham ya? Nah, kalau di Indonesia apa? Berbangsa-bangsa, ada Jawa, ada Sunda, ada apa barakallahu fikum, Melayu, paham ya? Seperti itu, berbangsa-bangsa. Beraneka ragam. Dan itu nanti saling mengenal. Kita lihat, tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling banyak hartanya.
bukan yang paling banyak hartanya, tapi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah patokan ukuran barometer dalam menilai seseorang. Bukan semata-mata orang kaya, orang terkenal, orang yang terpandang, bukan, tapi apa? Ketakwaan ini. Nah, ketakwaan inilah mizan timbangan hakiki, barometer yang hakiki, yang tidak diperjualkan di toko-toko atau supermarket, enggak ada. Padahal Allah Taala mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Masya Allah. Apa itu takwa? Apa definisi takwa? Sudah kita lewati berkali-kali kan? Memang di sana banyak definisi. Tapi definisi takwa yang sering disebutkan para ulama, ada yang mereka menukilkan ucapan Talq bin Habib. Namanya ada juga dengan definisi yang lain. Definisi yang ringkas apa itu ketakwaan? Apa ketakwaan yang sudah barakallahu fikum ana sebutkan berkali-kali? Apa itu definisi ketakwaan? Apa? Naam. An yaj'alal 'abdu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan. An yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan. Hendaknya seorang hamba menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, antara dia dan antara azab Allah taala wiqayah, tameng. Benteng. Dengan cara apa? Bi fi'lil awamir wastinabin nawahi. Bi fi'lil awamir wastinabin nawahi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala itu. Paham ya? Nah, jadi ayat ja'alal 'abdu wiqayatan, ayat ja'al 'abdu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'il awamir wastinabin nawahi. Paham ya? Itu na'am. Tentunya apa? Dalam hal tersebut mengharapkan wajah Allah dan karena takut terhadap azabnya. Itu digabung dengan definisi yang disebutkan Talq bin Habib. Paham ya? Di sana sebutkan bahwasanya ada mengharap wajah Allah, mengharap pahala Allah dan takut terhadap azabnya. Paham maksudnya ya? Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Jadi yang bedakan antara satu dengan yang lainnya bukan semata-mata harta kekayaannya atau kedudukannya atau jabatannya atau yang semisalnya, tapi yang bedakan adalah apa? Ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma semata-mata karena kekayaannya atau karena gantengnya atau karena cantiknya atau karena kedudukannya, itu semuanya enggak bisa menjamin untuk keselamatan. Yang bisa menjamin dengan seizin Allah taala, yang jadikan patokan ukuran di hadapan Allah taala baik buruknya dan juga mulia atau tidak adalah apa tadi? Ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yusabbitana 'ala kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal hamdulillahi rabbil alamin.